atas nama kemajuan di bawah pimpinan ratu dan parlemen-parlemennya yang korup dan bobrok. Pemerintahan Astinam melakukan segala upaya dan strategi untuk bisa mengeksploitasi lahan dan tambang di desa suku Naga. Namun, upaya mereka terusik oleh media internasional yang membantu perjuangan suku Naga. Apakah upaya dan strategi pemerintahan Astinam untuk merebut tambang di desa suku Naga akan berhenti sampai di situ saja? Inilah dia, kisah perjuangan suku Naga II, karya W.S. Rendra. Selamat menyaksikan. Tidak terjadi di Indonesia. Jadi jangan terlalu tegang dalam menyensor jalannya cerita. Terlebih aku memohon maaf yang sebesar-besarnya akan sindiran-sindiran yang sengaja maupun tidak sengaja. Soalnya sindiran itu tidak melanggar undang-undang dan menjadi buku yang sehat dalam pergaulan. Begini ceritanya. Ada sebuah kerajaan. Astinam namanya. Letaknya di dalam dunia khayalan. Selatannya negeri prasangka, sebelah baratnya negeri fantasi. Perbatasan langsung dengan laut ada saja. Pendeknya letaknya strategis. Kerajaan ini mempunyai parlemen dan undang-undang. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang memerintah dan dipilih oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Kerajaan ini mempunyai parlemen dan undang-undang. Katanya kerajaan ini demokratis. Alah, saya ini rakyat Astinam. Nama saya gak usah dikasih nama, nanti minta alamat lagi. Kembali bercerita. Syahdan di tanah seberang, di negeri para raksasa. Maksud saya Amerika dan Eropa. Nah, Jepang juga. Ada kehidupan lain di sana. Di sini negeri pertanian, kaya akan hasil bumi dan barang tambang. Kalau di sana negeri industri, kaya akan uang modal dan mesin-mesin yang menghasilkan barang dagangan. Nah, jadi tikus, nah industri, jadi tikus,
1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Wah, apa yang punya? Atas, kemana perginya keuntunganku? Untuk nambah modal, modal nambah untuk. Tambah uang, tambah akal, jangan macet, jangan tangguh. Maksudnya, Uang harus berputar. Uang mendatangkan uang. Uang harus berputar. Waktu itu uang. Inilah ekonomi yang macam maksudlah aku. uang berputar. Uang beredar, berpusing-pusing. Udara, sorga, nur, laut, sana. Namun tidak pernah kembali. Orang kaya makin kaya. Orang miskin benar dari sepanjang masa. Orang miskin binang dibentuk sebagai apa? Sebagai pemberi. Jadi jos, gerak mesin bergerobu, gerak orang homos-homos. Bila kamu ganggu kami, ekonomi jadi mati. Bila kamu ganggu kami, buruh nganggur gigit jari. Sah, sok, sah, kontrak kepri-kepri. Beri kami barang mentah agar kami bisa lari. Sah, sok, sah, kontrak kepri-kepri. Beri kami barang mentah agar kami bisa lari. Sudah minta pasar lebar, minta barang mentah, lalu minta apa lagi? Kemajuan, inilah zaman kemajuan. Kami memimpin kemajuan. Jangan bertani kami tinggalkan. Jangan industri menjadi kenyataan. Bung, bung, bung. Justice, just. 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 Toprak kepri-kepri. Toprak kepri-kepri. Tak, toprak. Tak, toprak. Toprak kepri-kepri. Toprak kepri-kepri. Bung, bung, bung. Justice, just. Bung, bung, bung. Halo. Halo. Hai, kami datang. Kemakmuran kami sebarkan. Kemajuan kami ajarkan. Pertolongan kami berikan. Kami adalah duta perdamaian. Wah, Anda semua sungguh hebat gayanya. Namaku Jerejoria Melito. Seluruh dunia mesti maju dan mesti top. Semua orang mesti memakai uniform dan semuanya mesti internasional. Akso, namaku Hinata Mata. Kami main saja. Aku tidak ingin apa-apa. Cuma halo, halo, halo. Jual barang, pasar, pasar, cari pasar, keluar hutan, gali tambang, urat lautan, ngangkut bahan-bahan. Nasib kita sama. Ayo kita kerja, satu dua kerja, tiga empat kerja. Kami semua mencintai negeri ini. Kebudayaan negeri ini halus dan lunak dan berkembang dengan pastinya. Kemajuan inilah pejabat ini. Negeri ini tak akan kalah dengan negeri lainnya. Kami bisa membantu usaha seperti negeri ini. Bantuan pinjaman bisa kami rundingkan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Duta besar, pinjaman bisa diatur. Semua ini demi kemajuan, kebudayaan, dan demi kemanusiaan. Oleh karena itu, uang pinjaman harus benar-benar dipakai untuk rakyat. Rakyat perlu shopping center. Dan kami punya tenaga ahli, punya tulang-tulang baja, dan punya barang-barang untuk dijual di dalamnya. Nah, ini kan maksudnya. Yang mulia, shopping center itu kemajuan. Mata
dari situ. Semua sudah diimpor karena itu kemajuan. Kesehatan harus dimajukan. Rakyat perlu banyak obat. Tidak itu saja. Kalau tidak bisa kasih. Gado. Perlu susu bubuk. Susu ibu. Dan perlu listrik yang bebas dari debu. Tapi semua sebab kimia. Marilah kita maju, bikin kemakmuran jadi nyata. Harus sama dengan Jepang, Eropa, Rusia, dan Amerika. Beasiswa akan kami jadikan. Kirimkan saja pemuda harapan bangsa Anda untuk belajar di negeri kami, agar mereka bisa maju, bisa memakai lemarian, bisa memakai alat rias, bisa memakai air conditioning, dan bisa buang air besar di toilet porselin. Ya. Karena itulah kemajuan dan kami punya orangnya. Dagang lagi. Tukang dagang. Itulah tadi para duta besar dan tanah seberang. Gayanya bagi udang balik batu, balik Astinam. Adegan berpindah ke ibu kota Astinam. Ialah Asnapuram. Disinilah tempat tinggal seorang ratu yang cantik cerita, aman dan sentosa. Nah, ini dia Kang Ratu itu. Iya, Kang Ratu itu.
Apakah sudah baik dandananku? Wah, sudah si Ratu mencerminkan kepribadian si Ratu. Kepribadian tahan jemuran. Sekarang aku siap bekerja. Panggillah Perdana Menteri diharap menghadap. Baik si Ratu. Perdana Menteri, dipanggil si Ratu. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Ups. Apa kabar hari ini, Ibu Perdana Menteri? Semuanya baik-baik saja. Kerajaan dalam keadaan teguh, aman, dan sentosa. Namun, sampai saya kumat lagi. Ih. Ya, soal itu apa boleh buat? Aku sendiri dalam keadaan rawat, darah tinggi menyerang lagi. Untung saja, zaman sudah maju. Semua penyakit pasti ada obatnya. Oh iya, Sri Ratu. Kebetulan banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan uangnya di sini untuk mendirikan pabrik obat-obatan. Mereka akan menyediakan 10% dari modal untuk hal-hal yang tidak terduga, yang seluruh pemakaiannya terserah kepada Sri Ratu dan akan dimasukkan ke dalam rekening bank Sri Ratu yang ada di Hong Kong. Wah, tawaran cukup menarik. Memang Sri Ratu, ini akan menjadi rumah sakit termodern di seluruh Asia Tenggara. Bisa melayani pembedahan plastik, mempunyai mesin pompa jantung, juga mempunyai obat-obatan, tempat penyimpanan darah terbesar, dan juga paru-paru buatan. Apa gunanya ini semua untuk rakyat kecil? Jumlah orang melarat di negeri ini banyak. Apa yang mereka butuhkan bukan rumah sakit terbesar Asia Tenggara, melainkan banyaknya fasilitas rumah sakit sederhana di kabupaten-kabupaten. Satu rumah sakit termodern di Asia Tenggara berarti 50 rumah sakit sederhana yang lebih merata. Sri Ratu, kita harus maju. Kemajuan bukan kemewahan. Kemajuan adalah kesederhanaan yang lebih merata. Sri Ratu, demi keamanan pembangunan, rakyat harus lebih ditertibkan. Polres Randy sebagai Menteri Keamanan ingin mengajukan rencana keamanannya. Baiklah, panggillah dia masuk. Mamurit! Mamurit! Perdana Kolonel Regi dipanggil Sri Ratu. Selamat pagi, Sri Ratu. Selamat pagi, Kolonel Regi. Bagaimana kabarnya? Siap, secara umum saya dalam keadaan baik. Secara khusus, saya tengah mengidap kucing manis, Sri Ratu. Ya, Kolonel Regi, semua orang punya penyakitnya masing-masing. Ambeien, kencing manis, encok, darah tinggi, dan masih banyak lagi. Tapi jangan khawatir, negara kita tidak akan melupakan bidang kesehatan. Sudah banyak modal asing yang bersimpati pada program pembangunan kita. Selain itu, proyek Rumah Sakit Wijaya Kusuma akan menjadi rumah sakit terbesar, termodern di seluruh Asia Tenggara. Wah, ini akan mengangkat nama bangsa. Sayang, sungguh sayang, tidak semua orang berpikir seperti kita. Komentar-komentar mereka yang tidak sejalan sungguh merepotkan. Setuju, Sri Ratu. Mereka sungguh merepotkan. Tapi tenang, saya Kolonel Regi sebagai Menteri Keamanan, saya akan membuat peraturan bahwa siapapun yang berani menuntut kebijakan kita, apalagi mengenai pembangunan, itu adalah sabotase dan tidak mementingkan kepentingan nasional. Itu adalah subversi. Wah, dengan begitu tidak ada lagi namanya oposisi. Lalu kita bisa bebas membangun dengan lancar. Bebas, bebas. Tanpa bisa diatur dan berlaku semaunya, itu namanya liar. Peraturan hanya bisa dipakai untuk mengatur penguasa. Itu namanya anarki. Hei,
negara ini punya Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah saksi hidup demokrasi yang harus kita tegakkan. Saudaraku, rupanya ketua parlemen perlu dipanggil untuk menghadap. Baiklah, panggillah ia masuk. Mang Uwe. Kenapa sih? Gue lagi mati. Mang Uwe. Kenapa sih? Panggil ketua parlemen. Oke. Ketua parlemen dipanggil si Ratu. Saya dipanggil oleh Sri Ratu. Inilah satu kehormatan bagi saya. Orang bermutu, nampak dari pakaiannya. Begitu jabatan kami dapatkan, pakaian segera diberikan. Dulu saya adalah tokoh yang galak dan pembela. Kini jadi waspada dalam berbicara. Sebab jabatan harus dijaga. Inilah politik namanya. Tugas saya yang utama ialah banyak bicara yang sifatnya membenarkan, namun menghindari perdebatan. Di dalam parlemen, persatuan lebih diutamakan daripada perdebatan. Dan penyebab persatuan ialah perintah atasan. Kami diberi pakaian dan tata cara seperti orang Eropa. Kami dibina untuk kemajuan. Rakyat masih bodoh, harus selalu diberi bimbingan. Dewan Perwakilan ialah dewan pengarahan. Usul oposan boleh diperdebatkan. Usul atasan harus segera diresmikan. Bila menyalahi ini itu, berarti di antara kami terdapat unsur-unsur subversif. Selamat pagi, Sri Ratu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pada umumnya baik, namun pada khususnya, saya Sri Ratu. Nah, makanya pembangunan kesehatan harus ditingkatkan. Proyek Rumah Sakit Wijaya Kusuma sudah dimulai dan akan menjadi rumah sakit termodern di seluruh Asia Tenggara. Sungguh tepat. Rakyat membutuhkan negara yang kuat, yang maju, tak kalah dengan Eropa dan Amerika. Tapi kenapa orang-orang tidak bisa setuju dengan proyek semudah ini? Apakah mereka anti kemajuan? Anti kemajuan berarti anti pembangunan. Anti pembangunan berarti subversif. Akhir-akhir ini saya disinyalir adanya golongan-golongan yang banyak menuntut dan bercuriga. Kritik-kritik mereka sungguh mengganggu jalannya persidangan dan pembangunan. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan modal dari mereka kalau kita tidak bisa menyalurkannya? Oleh karena itu, jalan pikiran bersama harus dirapikan. Inilah budaya parlemen. Setuju? Setuju. Untuk melawan kegiatan pembangunan dan persidangan, kita harus membuat undang-undang tentang pembangunan 4 tahun tanpa ada suara-suara negatif yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan pembangunan. Apa yang suara itu? Ya, jelas. Pendeknya, berbeda bersifat cukup sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, Steve, kalau nggak sering undang-undang semacam itu harus disahkan. Setelah undang-undang ini disahkan, maka tidak ada lagi orang-orang yang berani musik-musiknya. Ini pembukaan total namanya. Lah! Saya setuju. Inilah daya ketahanan yang luar biasa. Sungguh suatu taktik yang cemerlang. Ini cuma politik. Kok seperti menyusun siasat perang? Dengan begitu, stabilitas bisa lebih terjaga. Sungguh cerdas ia. Sri Ratu, duta dari tanah seberang ini bertemu dengan Sri Ratu. Namanya Madam Ji. Madam Ji, sudah tunggu dia. Panggillah ia menghadap. Hai.
yakin perang terhadap penyakit harus digetolkan. Proyek Rumah Sakit Wijaya Kusuma dengan bantuan kredit dari negara tua harus terlaksana. Bereslah Sri Ratu. Sebagai teman negara, kami pasti bisa diandalkan. Asal kami tidak lebih-lebih dulu. Tapi bila kami dirugikan, kami akan menarik segala bantuan. Dalam kerjasama, hal yang terpenting adalah tahu sama tahu. Itulah kenyataan yang mengembirakan. Lalu pesan apa yang akan Madam sampaikan? Ada dua hal Sri Ratu. Pertama, soal uang. Yang kedua, juga soal uang. Seandainya kredit memang dibutuhkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Duta Besar Astina kepada pemerintah kami. Tentu saja, bantuan pinjaman sangat kami butuhkan demi lancarnya pembangunan. Baik Sri Ratu. Sebuah pinjaman akan kami berikan dengan syarat seluruh pinjaman diberikan kepada rakyat dan 40% pinjaman digunakan untuk membeli gandum dari kami. Baiklah, kami setuju mengambil kredit itu. Lalu apa urusan yang kedua? Inilah yang sungguh utama Sri Ratu. Di negara saya ada satu perusahaan besar yang ingin menanamkan modal di sini, khususnya dalam bidang pertambangan. Dan tentu saja bos saya itu akan memakai saluran resmi, sebab ia sangat menghargai saluran resmi. Dan saya di sini sebagai pemberi dukungan, sebab saya kenal betul bos saya itu. Ia adalah seorang jutawan yang ilmu kehidupannya sudah mantap. Selain di bidang pertambangan, ia juga punya kegiatan dalam bidang obat-obatan, perhotelan, dan juga kerohanian. Bahkan akhir-akhir ini, ia telah membuat vihara di sebuah gunung yang sangat indah, lengkap dengan pelajaran yoga, semedi, dan juga silat tai chi. Wah, asal orang penuh pengertian pasti kita menghargainya. Wah, jangan salah Sri Ratu. Pengertian beliau sungguh besar. Maaf Sri Ratu, saya memberanikan diri untuk menambah dukungan terhadap beliau ini. Pengertiannya benar-benar besar. Untuk membuktikan bahwa ia benar-benar ahli dalam bidang pertambangan, ia telah menulis sebutir hasil tambang mulia untuk dipersembahkan kepada Sri Ratu. Ialah intan ini. Harganya tak kurang dari $2 juta dengan mutu alami. Terima kasih, saya senang sekali. Ini sungguh-sungguh art. Sri Ratu, the big boss, biasa kami panggil teman kami itu. Sangat kagum dan terpikat kepada alam negeri kita. Terdorong oleh kekagumannya itu, ia telah lama membuat hasil survei kapal kita. Sehingga tahulah ia bahwa di Bukit Saloka di wilayah kaum suku Naga terdapat sebuah tambang tembaga yang cukup kaya. Demi kemajuan negara kita, ia berani menanamkan modalnya yang besar untuk mengetuk tambang itu. Wah, mesin-mesinnya sangat modern. Saya pikir ini perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Tambang mentah di dalam bumi tak ada harganya. Daripada tidak diolah, ada baiknya diolah mereka. Lalu kita semua malah sibuk, dan di dalam kesibukan ada tambahan penghasilan. Jadi produktif. Kalau begitu, harus benar-benar kita pertimbangkan. Siap, Sri Ratu. Kurang ajar. Ayo ayah, jangan kita diam saja. Kita harus unjuk gigi pada mereka. Gigi bagaimana? Kita tetap wajar saja. Kita tetap petani. Pecahkan dengan akal. Pecahkan dengan berdamai. Saya akan
akan menulis berita mengenai hal ini. Saya akan memberikan gambaran yang sedalam-dalamnya. Di negeri perusahaan orang-orang ini, suara rakyat sangat diperhatikan. Parlemen mereka adalah parlemen betul-betulan. Jadi, melewati surat kabar mereka, saya akan memberi laporan apa yang dikerjakan oleh salah satu perusahaan raksasa negeri mereka. Di negeri Asinam ini, rakyat dan parlemen di sana tak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka akan memprotes dan meminta pertanggungjawaban. Orang-orang semacam ini akan bisa berbuat banyak. Tidak bisa berbuat banyak katamu. Ini koran luar negeri paling top. Sedangkan orang-orang UNESCO di sana sudah mulai menyindir program pembangunan kita. Si Ratu, saya tidak pernah lalai. Koran-koran yang memuat pemberitaan perjuangan suku Naga sudah saya blokir. Dan anak buah saya sudah memgunting bagian-bagian gawat lalu dibakar. Dan sisanya sudah dijual ke tukang kertas kiloan. Cerdas sekali. Pada yang cerdas. Orang-orang asing di negeri ini sudah mulai keheran-heranan. Beberapa nomor dari majalah-majalah dan koran-koran lenyap dari peredaran. Saya lihat makin kurang halus siasatmu. Saya menasihat-nasihati si Ratu. Kita harus memakai cara-cara yang kamu mengerti tidak? Siap, saya mengerti. Sedikit, tapi bagaimana? Ih! Itulah yang harus kamu cari. Hai Bos. Bolehkah saya mengajukan usul? Ya, katakan. Bagaimana kalau kita undang saja Sabian Gambus untuk mengadakan konser di sini? Sabian Gambus? Maksudnya, wartawan-wartawan asing atau bukan akan tertarik pada peristiwa semacam itu. Peristiwa semacam itu akan mencegah perhatian orang banyak. Dan koran-koran akan sibuk dengan Nisa Sabian saja. Nah, selagi keadaan seperti itu, kita mengadakan pendekatan lagi kepada suku Naga. Urusan lainnya agak gawat, bisa juga kita selesaikan pada saat itu juga. Bahkan, bila kita melakukan beberapa penangkapan, tidak akan banyak orang memperhatikannya. Idenya boleh juga. Terima kasih, Sri Ratu. Usulmu diterima. Bagaimana pendapat kalian semuanya? Setuju. Setuju, Sri Ratu. Sekarang uruslah perundingan-perundingan itu. Salut dan siap, Sri Ratu. Ketua parlemen akan membantumu dalam menghadapi kegawatan-kegawatan. Baik, Sri Ratu. Namun saya membutuhkan pelicin untuk mengerahkan parlemen-parlemen dan wartawan lainnya. Baiklah, akan saya berikan. Jangan memancing pres luar negeri. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri kita datang menghadap. Untung saja dia sudah menanamkan melalui pribadinya untuk pembangunan nasional, sehingga kita tidak mungkin kehilangan dia. Semua akan licin, Sri Ratu. Baiklah, lanjutkan. Semua orang ingin senang rela membayar untuk berjalan. Janganlah sampah menentang orang. Bila tak pantatnya lalu hatinya terbuka lapar. La 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 la, la 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 la.
inilah pertunjukan dari kisah perjuangan suku Naga 2. Dan inilah para pemain. Raji Fatoni sebagai Dalang. Koor Mesin, Bintang Fajriati, Anissa Nurhofifa, Rika Novitasari, Hikmatun Solihah, dan Siti Aisyah Amir. Duta 1, Hikmatun Solihah. Duta 2, Rika Novitasari. Rida Ningtyas Wahyu Amanda sebagai Ratu Astinam. Anissa Nurhofifa dan Bintang Fajriati sebagai Dayang. Cici Kurniasi sebagai Perdana Menteri. Haikal Ramadan sebagai Kolonel Srenggi. Syakna Belinda Septi Zahra sebagai Ketua Parlemen. Fadlia Rafianti sebagai Menteri Pertambangan. Blackman, Ahmad Lili Gozali, Dinda Nurayu Kemalasari, Akna Rizky Fahira, Sako Sabibur Rahman, dan Ivan Setiawan. Tim Make Up, Adinda Apriliana, Filza Mawarda, Revasya Gewani, Afifah Kifriani, Gina Sofia, Nabila Putri, Sahlia, Zulfa Anggita, dan Heni Suciarti. Tim Kostum, Isna Azia Rahim dan Ika Nur Safitri. Penata artistik, Anissa Nurhofifa dan Haikal Ramadan. Penata kostum, Fadlia Rafianti dan Siti Aisyah Amir. Penata make up, Cici Kurniasi dan Rika Novitasari. Penata cahaya, Raji Fatoni, Hikmatun Solihah, dan Priyo Sicuka dan Haha. Penata musik, Bintang Fajriati, Bang Ramdan, dan Cahyo Noviantoro. Soundman, Hoirul Umam dan Dimas Muhammad Alfan. Videographer, MG Haikal, Kiki, dan Taruna. Venue dan artistik, Hana Ivanaya dan Harun Al-Aziz. Penata panggung, Ahmad Fauzi. Asisten Stage Manager, Muhammad Rian. Stage Manager, Ahdimas Husnun Hotami. Wakil Pimpinan Produksi, Nur Koimam. Pimpinan Produksi, Aprilia Pitaloka. Sutradara, Syakna Belinda Septi Zahra. Dan inilah dia pembimbing kisah perjuangan suku Naga 2, lalu karya Wijaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Teater Syahid, Pojok Seni Tarbiyah, Komunitas Musik Mahasiswa Riak, Teater Kamus, Teater Gerimis, Teater Eldama, Komunitas Ranggon Sastra, Lembaga Budaya Kampus, Renaissance, dan kepada seluruh penonton yang telah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di pementasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.